Bentrokan antara warga dengan mahasiswa terjadi di depan kampus Universitas Negeri Makassar UNM Kamis malam. Warga melempari batu ke arah mahasiswa yang bertahan di sekitar kampus. Aparat gabungan Polrestabes Makassar langsung membubarkan aksi anarkis ini dengan melepaskan tembakan gas air mata. Polisi menyisir lokasi dan meringkus seorang pemuda yang diduga sebagai provokator aksi. Sebelumnya, para mahasiswa menutup jalan raya di depan kampusnya dengan membakar ban dan palang bambu hingga jam berbuka puasa. Kita lihat di sana, kemudian balik ke kampusnya masing-masing. Kemudian di depanku UNM ini tiba-tiba ada kelompok mahasiswa yang menutup jalan. Jadi kami dorong bubarkan. Para mahasiswa ini tergabung dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Selain berorasi, mahasiswa juga membakar ban di depan gedung DPR. Unjuk rasa ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR. Mahasiswa menilai hampir seluruh isi pasal dalam undang-undang tersebut sangat tidak pro rakyat, sehingga akan semakin menyengsarakan masyarakat, terutama para pekerja. Mahasiswa mendesak agar DPR membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Imbas dari demo, mahasiswa memblokade ruas Jalan Gatot Subroto menuju Selipi. Sebelumnya, unjuk rasa yang digelar mahasiswa berlangsung sejak sore hari dan memblokade jalan di sekitar gedung DPR. Kericuhan terjadi di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kericuhan berawal dari cekcok antara petugas parkir dengan sopir travel yang menjemput jemaah umroh. Sopir travel yang tidak terima ditegur petugas kemudian marah dan kericuhan pun tak terhindarkan. Kejadian ini membuat kepanikan calon penumpang. Tapi sudah kondusif ya? Sudah clear kemarin, sudah sama-sama saling memaafkan. Kalau situasi bandara secara umum? Aman, sudah kembali normal. Kericuhan berhasil dilerai setelah petugas BKO dari TNI dan petugas pengamanan bandara mengamankan aksi. Petugas kemudian memediasi kedua belah pihak dan mencari jalan tengah untuk berdamai. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis siang membuat para pedagang panik. Mereka berusaha mengangkut barang dagangannya agar tidak diangkut petugas. Sempat terjadi ketegangan saat seorang pedagang berusaha merebut barang dagangannya dari tangan petugas dan memohon agar petugas tidak membawa paksa barang dagangannya. Razia digelar karena para pedagang memanfaatkan jalur pedestrian saat peningkatan jumlah pengunjung pada 2 pekan jelang Lebaran. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan pedagang di pinggir jalan ini juga telah merampas hak para pejalan kaki. Menjelang Lebaran, di saat bulan puasa, biasanya pengunjung banyak yang turun ke Pasar Tanah Abang. Nah, dengan banyaknya pengunjung itu, tentunya banyak saudara-saudara kita PKL yang mencoba meraih untung, menawarkan barang dagangannya. Nah, ini mereka mengokupasi trotoar. Nah, ini kita jaga agar trotoar tidak diokupasi, terutama oleh para pedagang kaki lima dan parkir liar. Petugas akan terus menggelar razia hingga jarut perjalan kaki bersih dari keberadaan pedagang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Razia peredaran minuman keras di bulan Ramadan terus digelar petugas gabungan dengan memeriksa sejumlah lokasi. Di kawasan Porong, petugas berhasil menyita ratusan botol miras dari berbagai merek dengan kadar alkohol tinggi. Botol-botol miras ditemukan tersimpan di dalam ruangan pemilik warung.
Satu persatu miras diambil untuk disita. Kita daerah-daerah yang agak terpencil, yang mana digunakan oleh sekelompok orang pemuda untuk melakukan nongkrong-nongkrong yang disinyalir di sana ada minuman-minuman keras. Razia akan terus digelar petugas untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan warga selama bulan suci Ramadan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sebanyak 40 rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Pesing, Jakarta Barat hangus terbakar. 150 jiwa terdampak akibat kebakaran ini, pemirsa. 2 posko pengungsian dan 1 posko bantuan disediakan untuk para korban. Bantuan logistik dan pakaian dari BPBD dan Dinas Sosial pun sudah disalurkan dan rencananya selama 4 hari ke depan 1.000 box makanan siap saji disediakan untuk buka dan sahur warga. Mulanya tuh masih sholat taraweh, habis sholat taraweh belum selesai langsung selamatan belum selesai Mbak, langsung api tiba-tiba gede. Saya juga panik Mbak, semua panik, jadi saya juga nggak bisa nyelamatin apa-apa, cuma diri doang, baju juga baju yang di badan doang. Mungkin keluarga yang lain? Alhamdulillah yang keluarga sih orangnya sih selamat semua Mbak, cuman ya itu yang nggak kebawa apa-apa, udah badan doang yang kebawa. Melanda permukiman penduduk bantaran rel Jalan Pesing Garden Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Sebanyak 15 unit mobil pemadam dengan total 75 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 2 jam berjibaku, kobaran api pun berhasil padam dan diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi penghuninya menjalankan ibadah sholat tarawih. Kebakaran melanda Pasar Bumirejo di Kecamatan Kertasuro, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis petang kemarin. Api membakar 50 kios pedagang hingga tak bersisa. Api pertama kali muncul dari pembakaran sampah tak jauh dari lokasi dan merambat ke kios-kios milik pedagang. Banyaknya material kayu membuat kobaran api membesar. Dengan alat seadanya, sejumlah pedagang memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam dan berhasil padamkan api selama 1 jam. Informasi yang saya terima itu katanya dari sampah. Sekitar 5:30, kurang lebih 5:30. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara puluhan pedagang korban kebakaran akan direlokasi. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanuar Setiadi, iNews melaporkan. Warga desa bersama tim SAR gabungan malam tadi berkumpul di sekitaran sungai desa di Sumber Agung, Blora, Jawa Tengah. Dengan menggunakan alat penerangan, warga mencari 2 bocah yang hilang tenggelam saat mencari ikan di sungai. Pencarian dilakukan dengan menyusuri sungai mulai dari titik korban tenggelam hingga pintu air. 1 korban berhasil ditemukan tersangkut ranting pohon dalam kondisi meninggal dunia. Kalau korban usia berapa Pak? 9 tahun. Kira-kira ya 9 tahun. Ada berapa dan yang tenggelam dan? Ada 2 orang. Terus saat ini yang sudah ditemukan atau belum dan? Yang sudah ditemukan 1 orang, yang satunya belum ditemukan. Apa dan? Anak yang ditemukan kondisinya sudah meninggal dunia. Hingga malam tadi pencarian 1 bocah lainnya masih dilakukan dan dilanjutkan hari ini. Kedua bocah tenggelam sebelumnya tengah mencari ikan di sungai desa dengan turun ke sungai air yang dangkal. Tiba-tiba aliran air deras datang hingga menyeret tubuh kedua bocah. Dari Blora, Jawa Tengah, Heru Purnomo, iNews melaporkan. Tersisa 9 korban yang belum teridentifikasi. Petugas membutuhkan sampel DNA keluarga korban untuk memudahkan proses identifikasi. Sejumlah keluarga mulai berdatangan mengadu ke pos DVI Antemortem Polres Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga datang untuk melaporkan anggota keluarganya diduga menjadi korban pembunuhan oleh Slamet Tohari. Tercatat hingga Jumat pagi sebanyak 14 laporan kehilangan orang yang masuk. Pihak kepolisian terus membuka aduan laporan orang hilang dengan riwayat pernah berhubungan dengan dukun Slamet Tohari untuk mempercepat proses identifikasi korban.
RT yang areanya di Mapolres Banjarnegara, Jawa Tengah. Hingga sampai saat ini memang data korban, temuan dari korban pembunuhan itu tercatat ada 12 orang dengan 6 jenis laki-laki dan 3 perempuan yang belum bisa diidentifikasi, atau ada 9 yang memang sampai saat ini belum ada bisa diidentifikasi. Dengan adanya pendirian posko ini diharapkan masyarakat untuk bisa datang yang merasa kehilangan anggota keluarganya dan pernah ada riwayat kontak dengan dukun Selamat Tawari bisa datang ke lokasi dengan membawa sejumlah persyaratan, diantaranya adalah ijazah, foto pelaku ataupun foto KTP yang masih tersisa. Hingga Jumat siang sudah ada perkembangan lagi. Sampai saat ini juga di belakang saya masih ada sejumlah warga yang memang melapor mengaku kehilangan anggota keluarganya. Sampai saat ini sudah ada 17 laporan yang masuk yang merasa kehilangan anggota keluarganya dan memiliki riwayat hubungan dengan Selamat Tawari. Namun meski demikian, dari 17 ini polisi memang belum bisa memberikan statement resmi apakah itu menjadi korban ataupun tidak. Namun meski demikian, polisi masih terus memproses data-data yang masuk tersebut. Gede, Deta. Baik, Elis, apakah semua warga yang datang diambil sampel atau bagaimana prosedurnya? Ya, baik. Untuk semua warga yang datang ini tentunya dengan membahas jumlah persyaratan. Persyaratan ini nanti akan dicocokkan antara persyaratan saat kondisi masih hidup, yaitu antemortem dan postmortem yang memang sudah didapat oleh tim otopsi atau tim identifikasi dari Dokpol Polda Jateng. Tadi sudah melakukan tes DNA terhadap 2 keluarga, yaitu keluarga Irsad dan keluarga Suheri yang memang datang langsung dari Lampung. Tadi sudah diambil tes DNA dan setelah ada nanti pemeriksaan dan pencocokan ternyata cocok, nanti akan diserahkan kepada pihak keluarga jenazahnya. Dan jenazah sampai saat ini yang masih ada di RSUD Banjarnegara itu ada 2 orang, yaitu jenazah Irsad dan Wahyu. Sementara 9 jenazah korban saat ini sudah dimakamkan di TPU Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari 9 korban ini memang belum bisa diidentifikasi, namun hanya memiliki ciri-ciri 6 berjenis kelamin laki-laki dan 3 berjenis kelamin perempuan. Gede, Deta. Iya, Elis, jika Anda melihat tadi ada 2 orang yang datang, apa Anda sudah mendapat informasi dari 2 keluarga yang datang tadi, apa saja yang sudah dijalani tesnya? Ya, kami tadi sempat mewawancarai dan berbincang sedikit dari keluarga korban yang berasal dari Lampung, yaitu mereka semuanya adalah merupakan pasangan suami istri, yaitu Irsad dan Suheri. Jadi berdasarkan pengakuan pihak keluarga, 1 diantaranya memang berpamitan untuk pergi ke Jawa untuk mengerjakan sebuah proyek. Sementara yang satunya lagi memang pergi ke Jawa untuk melatih atau memberikan pelatihan tentang bordir kain. Nah, hilang kontak bersama keluarga itu sudah sekitar sejak September tahun 2021 lalu. Telepon seluler dan HP sudah tidak bisa dihubungi lagi. Dan keluarga yang datang ke Banjarnegara ini yang dari Lampung bisa berharap prosesnya bisa segera dilakukan secara cepat dan bisa membawa pulang keluarganya saat sudah berhasil diidentifikasi. Gitu, Deta. Sejak subuh hari tadi, pemirsa, antrian warga terlihat di Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh usai melaksanakan salat subuh. Antrian terjadi untuk mendapatkan kupon sebanyak 900 lembar yang disediakan pemerintah kota. Untuk mendapatkan kupon, warga harus menunjukkan KTP dengan domisili Banda Aceh. Operasi pasar murah ini digelar di 9 titik di kota Banda Aceh dengan menjual beras, telur, gula pasir, dan minyak goreng. Beredar surat permohonan THR di lingkungan warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Pada surat yang tertulis dikeluarkan oleh pengurus RT 009 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng itu berisi permintaan THR kepada warga yang dikeluarkan pada 30 Maret 2023. Tertera jelas pada surat warga dipatok nominal THR berbeda. Home industri sebesar Rp300.000, warung Rp150.000, kontrakan Rp200.000 dan rumah tinggal Rp50.000. Tanggapannya gimana? Beredar soalnya di Twitter. Twitter apa Pak? Iya Pak. Di Twitter Pak. Ada himbauan nggak Pak?
Pak Camat, Pak Lurah saya suruh. Bapak nggak ada mau kasih teguran atau seperti apa, imbauan? Saya tanya Pak Lurah dulu. Ya. Akan dipanggil nggak Pak? Apanya? Pak Lurahnya. Pak Camat Kapuk ya? Iya. Kapuk Ya nanti saya telepon Pak. Sementara permohonan THR ini diperuntukkan bagi pengurus RT, petugas keamanan, petugas kebersihan, anggota Dawis, dan ZIS Kelurahan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Penangkapan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dilakukan KPK bersama sejumlah orang yang diduga ikut serta dalam melakukan korupsi sejumlah proyek di Kepulauan Meranti. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan KPK saat ini tengah mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Ya, jadi betul ya, tadi malam tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Satu di antaranya adalah Bupati dan juga beberapa pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten dimaksud. Saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan, termasuk segera membawa para pihak ini ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Yang seperti biasa, kemarin 114 miliar. Itu kemarin 2022. Sekarang minyaknya naik, liftingnya naik, dolarnya naik. Lah dapatnya kok malah 700 juta rupiah tambahannya. Kena apa? Lontaran keberatan Bupati Meranti Muhammad Adil ini terjadi saat rapat koordinasi nasional yang digelar pada Desember tahun 2022 mengenai optimalisasi pendapatan daerah. Bupati Meranti mengajukan keberatan di hadapan pejabat Kementerian Keuangan mengenai hitungan pembagian bagi hasil daerah dan pusat. Di hadapan peserta rapat, Bupati Meranti Muhammad Adil mempertanyakan alasan nilai pembagian yang dianggapnya kecil. Rupiah apa dolarnya naik. Hitungannya 100, 60 ke 100 itu ada 40 dolar. Masa kami terima cuma 700 juta? Makanya saya tadi dari awal-awal ngomong, takut nih Bapak walaupun baru 3 minggu, ya takut nggak paham juga gitu. Saya terus terang Pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Keuangan menanggapi bahwa perhitungan transfer ke daerah atau TKD tahun 2023 mengenai DHB Migas Wilayah Meranti telah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tadi saya sampaikan secara kebijakan, ada kebijakan baru di tahun 2023 ini, di mana bagi hasil itu juga diberikan kepada daerah yang berbatasan, bukan hanya daerah. Total alokasi DBH Meranti tercatat sebesar 207,67 miliar atau naik 4,84%, dengan DBH Migas sebesar 115,8 miliar atau turun 3,53%. Meski alokasi DBH Migas turun, namun alokasi DAU Kepulauan Meranti justru naik 3,67% menjadi 422,56 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Diperankan oleh orang muda Katolik, Jalan Salib Hidup digelar dalam memperingati Jumat Agung dan memaknai penderitaan Yesus Kristus dalam menebus dosa manusia di kayu salib. Ritual Jalan Salib berawal dari pengkhianatan murid Yesus bernama Yudas Iskariot. Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani ditangkap pasukan kerajaan Romawi. Yesus merelakan dirinya ditangkap untuk menebus dosa manusia. Penderitaan Yesus berlanjut dalam pemikulan salib ke Bukit Golgota.
Sepanjang perjalanan, Yesus mendapatkan hinaan dan siksaan dari pasukan Romawi dan penduduk yang tak menyukainya. Di Bukit Golgota, Yesus akhirnya disalib, dan pada hari ketiga setelah kematian Yesus bangkit menuju surga, itulah hari kebangkitan Yesus yang diperingati sebagai Hari Paskah. Dan penyaliban sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ini dilakukan oleh kelompok orang muda Katolik dengan tujuan adalah untuk kembali mengembangkan iman umat yang sudah perlahan-lahan suram atau padam. Diharapkan jalan salib ini dapat membangkitkan kembali iman umat manusia, khususnya anak muda, yang semakin hari semakin pudar oleh perkembangan zaman. Dan agar setiap orang selalu melayani sesama, bukan demi kepentingan pribadi. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, Anyus melaporkan. Pelaksanaan ibadah misa Jumat Agung dilakukan di Gereja Katedral Jakarta dibagi menjadi 3 sesi, yakni di pukul 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Perayaan Paskah akan dimulai dengan jalan salib orang muda Katolik. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi teror, sejumlah petugas bersiaga di sekitaran Gereja Katedral. Situasi di Bandara Soekarno-Hatta 2 minggu jelang Lebaran terpantau normal. Akumulasi data keberangkatan Terminal 1, Terminal 2, dan 3 terdapat sekitar 420 pesawat yang dioperasikan dengan 47.760 penumpang. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada H-7 dan H+7 Lebaran. Sementara itu, stasiun Pasar Senen terpantau ramai. Intensitas penumpang diprediksi kian meningkat mengingat bersamaan dengan Jumat Agung dan libur bersama perayaan Paskah 2023. Mayoritas destinasi para pengunjung diantaranya Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Untuk mengantisipasi peningkatan masa angkutan Lebaran, PT KAI menambah petugas yang tersebar di 34 stasiun. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih berada di urutan teratas hasil survei Merdeka Institute for Public Opinion Survey atau MIPOS. Survei digelar khusus untuk mengukur dampak batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 terhadap elektabilitas kandidat capres. Nama Prabowo Subianto tetap berada di peringkat pertama dengan elektabilitas 33,6%. Posisi kedua ditempati mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan 21,5%. Dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berada di posisi 3 dengan 16,8%. Turunnya elektabilitas Ganjar dalam hasil survei disebabkan penolakan keikutsertaan Israel yang mengakibatkan Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Survei ini dilakukan MIPOS pada 29 Maret hingga 3 April 2023 menggunakan metodologi telesurvei terhadap 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi dengan margin of error 2,83% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti inilah Masjid Peneleh Surabaya yang merupakan salah satu masjid tertua di Surabaya, warisan Sunan Ampel yang merupakan wali songo salah satu pembawa Islam di Surabaya. Berlokasi di perkampungan padat penduduk Jalan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, masjid ini tampak megah dengan arsitek kuno khas Kerajaan Majapahit yang dibangun sekitar abad ke-18. Bangunan ini memiliki bentuk menyerupai joglo khas bangunan Majapahit. Atapnya memiliki langit-langit yang tinggi berhiaskan huruf Arab. Masjid yang luas dan megah ini memiliki 10 tiang yang terbuat dari kayu jati dan menjulang tinggi menyambung bagian langit-langit masjid. Mengetahui ada informasi bahwa di daerah sini, daerah Panilih ini ada komunitas muslim
sehingga beliau berkenan untuk di Arab itu mendatangi tempat ini. Ada bagian-bagian yang sudah dirubah, cuman ada bagian tidak dirubah. Yang bagian yang agak dirubah itu ada di segi tengah, yaitu yang bangunan utama. Itu kita pertahankan, kita hanya mempercantik dan memperbaiki aja, tidak merubah. Cuman kalau yang sisi selatan sama sisi timur itu memang ada perubahan, karena itu adalah bangunan tambahan, tidak masuk dalam bangunan utama. Jadi pada saat itu yayasan berubah dengan disesuaikan dengan fungsi daripada masjid itu sendiri. Masjid Peneleh menjadi penyangga keimanan umat Islam di Surabaya dan selalu ramai untuk aktivitas belajar mengajar keagamaan. Terlebih saat bulan Ramadan, masjid ini selalu ramai warga melaksanakan sholat tarawih. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Ibu lansia tewas diserang ular piton di Kabupaten Musi Banyuasin. Pemotor tewas tabrak truk tangki. Forum jurnalis parlemen bagi ratusan takjil. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Seorang warga di Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, diserang ular piton sepanjang 6 meter. Korban tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh dililit ular piton. Seorang ibu lansia warga Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, ditemukan warga tergeletak di semak kebun karet dengan kondisi tubuh dililit ular piton ukuran besar sepanjang 6 meter. Saat itu, warga bernama Ibu Ngadiah 45 tahun hendak pergi ke kebun memotong karet. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara orang menjerit minta tolong. Ketika ditelusuri, ditemukan Sangadah 50 tahun dililit ular piton. Korban sempat minta tolong karena Ibu Ngadiah tidak kuat dan bergegas pergi minta tolong dengan warga. Sontak warga dan perangkat desa bersama jajaran Mapolsek Bayung Lincir mendapat informasi langsung menuju lokasi kejadian dan mengevakuasi warga yang diserang ular piton. Dia melihat korban itu sudah terlilit separuh badan enggak? Setelah itu dia sempat tersentak bangun, minta tolong Bu Ngadiah, Bu Sangadah itu masih minta tolong. Bu Ngadiah cuma bilang, maaf Bu, belum bisa bantu karena aku tidak mampu, aku nyari orang dulu keluar dari warga. Korban dievakuasi ke rumah duka dan jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum di desa setempat. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. 2 orang pengendara sepeda motor menabrak truk tangki yang sedang parkir di bahu jalan. Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat, seorang sekarat. Diduga korban hilang kendali diserempet pengendara mobil saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Inilah video amatir warga saat 2 orang pengendara sepeda motor Matic dengan nomor polisi BG2316 AEF berada di kolong truk tangki dengan nomor polisi BG8425NQ. Korban bersimbah darah dengan kondisi 1 orang sekarat, seorang tewas dan sepeda motor ringsek di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang pada Sabtu sore. Kedua korban pengendara sepeda motor merupakan warga Kecamatan Pelaju Ilir, Kota Palembang.
Menurut saksi mata, korban melaju mengendarai sepeda motor dari arah Jalan Soekarno-Hatta hendak mengarah ke Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Tiba-tiba ada mobil warna merah menyenggol sepeda motor yang dikendarai dua orang korban. Lalu sepeda motor hilang kendali hingga menabrak truk tangki. Sementara itu mobil merah tersebut kabur. Tadi cak mana dulu kejadian yang kita jenguk kecelakaan tadi? Aku tadi pas turun jalan, pas dalam truk, jadi pas aku turun jalan, itu ngomong kejadian habis waruan. Aku jenguk langsung kapar tuh. Jadi ini dia ada mobil merah, mobil pribadi ngempasnya, ditembak. Jadi apa namanya motor beat itu mental masuk bawah musuh itu. Polisi dari Satlantas Polrestabes Palembang yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi dua orang korban ke Rumah Sakit Siti Khadijah Palembang. Satu orang pengendara motor tewas di tempat. Sementara itu, seorang lagi sekarat dan dirawat intensif medis di rumah sakit. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu, diduga karena sang sopir mengantuk, sebuah truk tangki pengangkut BBM menghantam kedai kopi yang berada di pinggir jalan. Akibat peristiwa tersebut, satu orang korban luka berat. Peristiwa mengejutkan terjadi di Desa Ujan Mas Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Usai maghrib sekitar pukul 18.30, sebuah truk tangki pengangkut BBM bernomor polisi BG8103RU datang dari arah Muara Enim menuju Prabu Mulih, oleng dan keluar dari jalan hingga menghantam satu kedai kopi yang berada di tepi jalan. Suara akibat peristiwa ini langsung membuat warga berhamburan keluar rumah untuk mengetahui hal yang terjadi. Ternyata satu kedai dihantam truk yang mengakibatkan satu korban luka berat, patah tulang bagian kaki dan tangan karena terseret truk. Kedai hancur berantakan serta satu rumah warga juga menjadi korban. Berapa kejadian, Pak? Sekitar habis maghrib. Korbannya? Korbannya satu orang sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk kerusakan? Kerusakan paling di kedai, angkringan, sama yang satu ini, gitu, Pak. Untuk korban satu orang. Truk saat berjalan berlalu ke arah kanan jalan karena menghindari lubang serta pengemudi yang mengantuk. Saat ini, sopir beserta barang bukti truk sudah diamankan oleh petugas. Dari masyarakat itu bahwasanya ada korban yang meninggal namun itu tidak dibenarkan. Bahwasanya korban itu hanya luka berat dan langsung dibawa evakuasi ke rumah sakit Muara Enim. Demikian. Dugaan dari anggota saya itu bahwasanya sopir truk tangki itu terlalu ke kanan dan mungkin agak mengantuk atau tidak bisa mengendalikan, akhirnya menabrak penjual asongan itu. Kedai itu, Bang, ya? Kedai. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Dewan Sidak Pekerjaan Minimarket bermasalah, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews.
Pemirsa, menindaklanjuti laporan warga adanya kerusakan pada bangunan rumah, anggota DPRD Kota Palembang menyidak pembangunan sebuah minimarket di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Bagus Kuning, Palembang. Ternyata pembangunan belum mengantongi izin dan terkesan ilegal. Menindaklanjuti laporan warga, anggota DPRD Komisi 3 Kota Palembang Dapil Pelaju, Firman Sahadi, melakukan sidak pembangunan minimarket di Jalan DI Panjaitan, Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju, Palembang. Inspeksi mendadak anggota DPRD Palembang ini dilakukan melibatkan sejumlah instansi, baik Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang, BPTSP, Camat, Lurah, dan Satpol PP, serta sejumlah warga yang merasa resah terdampak bangunan. Sempat terjadi cekcok mulut lantaran penanggung jawab pekerjaan sempat berkelit dan mengelabui anggota dewan dengan menyebutkan telah mengantongi izin. Namun nyatanya baru mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palembang saja. Meski banyak barang material bangunan dan para buruh pekerja, anggota DPRD Kota Palembang Firman Sahadi meminta agar pembangunan minimarket seluas 1.290 meter persegi di stop pengerjaannya karena terkesan ilegal. Pembangunan supermarket fresh ini yang ketiga, karena kita tanya ke PTSP ini belum ada izin sama sekali. Ya, termasuk kalau dibilang ilegal. Langkahnya kita lakukan apa Pak? Langkahnya kita sudah persuasif tadi bahwasanya hari ini kita minta stop dulu daripada nanti kita buat rekomendasi. Percaya, iya. Ketak itu, karena dia nombok apa namanya itu paku bumi banyak itu kan, ketak jadi sementara waktu itu tak ada ketak, menjadi ada bangunan ini ketak. Itu ngapa Pak, khawatir kita bakal dirusak Pak? Iyalah, bisa bubuk, mau nimpo kami dewek kan, apa nimpo orang sebelah, tak tahu itu kan. Tidak hanya meninjau lokasi pembangunan tak berizin, anggota DPRD juga melihat bangunan rumah warga terdampak pembangunan minimarket ini. Terlihat sejumlah rumah warga mengalami retak-retak pada bagian dinding rumah. Mengikuti arahan dari anggota dewan, Pak. Apa yang kita lakukan, Pak? Untuk melakukan penyetopan pembangunan, Pak. Pembangunan. Selain itu tadi ada ninjau rumah warga, bagaimana tanggung jawab kita, Pak? Ditindaklanjuti, Pak. Untuk kendala di lapangan tadi. Kita laporkan Pak dengan pengurus kita Pak. Iya Pak. Dari Palembang, Muhammad Riza Palebi, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Mulih melakukan reses pada dapil pemilihan di masa persidangan kedua tahun 2023. Reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi warga yang akan diajukan pada rancangan anggaran pengeluaran belanja daerah perubahan mendatang. Melalui reses 2 DPRD Kota Prabu Mulih tahun 2023, banyak usulan masyarakat yang belum direalisasikan pada APBD tahun 2023 yang saat ini tengah berjalan. Namun Lurah, Kepala Desa berharap pada anggaran perubahan akan segera dibahas sehingga DPRD dapat membantu merealisasikan usulan tersebut. Wakil Ketua 1 Ahmad Palo dan Wakil Ketua 2 DP Anom mengatakan saat ini pemerintah tengah fokus pada pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga akan segera menyelenggarakan pesta demokrasi baik pemilu, pilpres dan pilkada yang mengharuskan daerah menganggarkan melalui APBD. Namun sebagai wakil rakyat, pihaknya tetap memperjuangkan aspirasi yang ada untuk diajukan pada anggaran perubahan yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Sejauh ini kan fisik yang paling banyak usulan dari masyarakat berkaitan dengan baik itu jalan, drainase, maupun pembangunan gedung serbaguna seperti tadi Kades Pangkul tadi menyampaikan sejauh ini itu. Tapi bukan yang paling prioritas, tentu sesuai dengan instruksi pemerintah pusat bahwa yang paling prioritas itu adalah pemulihan ekonomi masyarakat itu dulu yang paling penting. Dampak dari COVID-19 kemarin. Nah itu yang paling prioritas. Yang kurang lebih bagaimana tujuan reses itu menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat melalui pertemuan-pertemuan pada hari ini. Untuk menjadi fokus kita Pak, untuk setelah hari ini reses ini akan dibawa kemana ini? Setelah hari ini mungkin sudah dijadwalkan di Badan Musyawarah
kurang lebih pada 1 minggu depan akan dilakukan paripurna penetapan hasil ses diserahkan kepada pemerintah kota guna ditindaklanjuti. Reses tahap 2 anggota DPRD Prabu Muli tahun 2023 untuk Dapil 1 diketuai oleh DP Anom meliputi Prabu Muli Barat, Rambang Kapak Tengah, dan Prabu Muli Selatan. Dapil 2 meliputi Kecamatan Prabu Muli Utara, Kecamatan Cambai diketuai oleh Ahmad Palo, serta Dapil 3 Prabu Muli Timur dan diketuai oleh Sutarno. Usai melakukan reses pada dapil pemilihan, selanjutnya DPRD bersama pemerintah kota akan duduk bersama untuk membahas APBD tahun 2023. Dari Prabu Muli, Peri Brima, iNews melaporkan. Himpunan Pengusaha KHMI berkolaborasi mendorong para usaha mikro kecil dan menengah di Sumatera Selatan untuk naik kelas. Dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat didedikasikan untuk para pelaku usaha yang belum bisa mengakses bantuan perbankan. Mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Sumatera Selatan naik kelas, Himpunan Pengusaha KHMI berkolaborasi menggandeng Pusat Investasi Pemerintah di bawah pengawasan Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi skema pembiayaan ultramikro pada para pelaku usaha di Sumatera Selatan. Hasil kerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah Kemenku memberikan akses permodalan ultramikro. Dana yang digelontorkan pemerintah pusat ini didedikasikan untuk para pelaku usaha yang belum bisa mengakses bantuan perbankan. Tujuannya agar UMKM bisa menjangkau bantuan dari perbankan dan Sumsel menjadi salah satu daerah penyaluran bantuan program pinjaman UMI. Dalam pendataan awal, ada 600 lebih UMKM yang bisa mendapatkan pinjaman, disesuaikan dengan kebutuhan permodalan. Menyiapkan akses permodalan khususnya bagi pelaku usaha ultramikro di Sumatera Selatan. Dengan harapan fasilitas pembiayaan ini bisa menjangkau pelaku usaha yang selama ini belum mendapatkan akses dari perbankan. Dan ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh Himpunan Pengusaha kami bersama dengan Pusat Investasi Pemerintah. Dan kita mulai dari Kota Palembang, Provinsi. Kami dipercaya untuk mengelola dana dari APBN yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Kamru Samad, Ketua Umum HIPKA, bahwa dana itu didedikasikan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada para pelaku usaha, khususnya yang belum bisa mengakses pembiayaan dari perbankan. Dan produknya kami beri nama dengan pembiayaan ultramikro. Kolaborasi tersebut disahkan dalam Memorandum of Understanding HIPKA Sumsel dengan mitra bisnis. Persyaratannya yakni harus memiliki nomor induk kependudukan berbasis online dan UMKM yang sedang mengajukan pembiayaan UMI tersebut tidak sedang mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Forum Jurnalis Parlemen bagi ratusan takjil. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Setelah sempat mengalami kekosongan, sayap Partai Perindo di bidang perempuan, Kartini Perindo, akan segera aktif kembali. DPD Kartini Perindo Palembang kembali dibentuk dengan para kader yang siap bersinergi untuk pandangan Partai Perindo di Kota Palembang. Para kader Kartini Perindo siap membantu perjuangan Partai Perindo untuk berperan aktif mencapai kemenangan partai dalam pemilu 2024 mendatang. Peran perempuan sangat penting dalam verifikasi pemilu 2024.
kuota 30% bagi perempuan di partai harus terpenuhi, sehingga Kartini Perindo akan berupaya memenuhi ketentuan tersebut. Para kader Kartini Perindo wajib membantu untuk pemenuhan kuota yang telah ditetapkan. Setelah penyerahan berkas kesiapan, Kartini Perindo menjadi salah satu kekuatan yang akan diandalkan melakukan perbaikan positif di seluruh tingkatan dan siap bersinergi untuk kemenangan partai di pemilu 2024. Kita kedatangan salah satu sayap partai di Partai Perindo, yaitu Kartini Perindo Kota Palembang yang sudah terbentuk full, datang hadir pada hari ini menyerahkan berkas kepengurusan ke DPD Kota Palembang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan dapat bersinergi untuk pemenangan di 2024 nanti. Alhamdulillah, hari ini kami calon pengurus DPD Kartini Perindo Kota Palembang berkunjung ke DPD Partai Perindo Kota Palembang. Mudah-mudahan kami bisa bersinergi nanti untuk pemenangan pemilu. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Forum Jurnalis Parlemen DPRD Sumatera Selatan membagikan ratusan bungkus takjil gratis kepada pengguna jalan yang melintas di depan gedung DPRD Sumsel. Warga pun terlihat antusias mendapat takjil dari awak media yang biasa liputan di DPRD Sumsel. Ratusan bungkus takjil berisi kudapan pembuka puasa dibagikan menjelang waktu berbuka puasa kepada driver ojek online, sopir angkot, tukang becak, dan masyarakat yang melintas saat pembagian takjil berlangsung. Tak butuh waktu lama, ratusan takjil yang dibagikan oleh rekan-rekan jurnalis langsung ludes diserbu pengguna jalan yang melintas di lokasi pembagian takjil. Ketua Forum Jurnalis Parlemen Dudi Oskandar mengatakan kegiatan bagi-bagi takjil gratis merupakan inisiasi dari rekan-rekan jurnalis yang tergabung dalam FJP DPRD Sumsel untuk berbagi di bulan suci Ramadan. Meskipun jumlahnya tidak banyak, namun menjadi bentuk berbagi kepada sesama di bulan penuh berkah ini. Dalam kesempatan tersebut, rekan-rekan FJP menyiapkan 300 bungkus takjil gratis yang dibagikan kepada pengguna jalan yang melintas. Pak, hari ini apa Pak? Giatnya Pak? Jadi hari ini kita membagikan takjil gratis dari kawan-kawan Forum Jurnalis Parlemen. Ini adalah sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia dan juga dalam mendekatkan kita lebih dekat di bulan suci Ramadan ini. Dan kita berharap dengan bantuan kita ini dan pembagian takjil ini masyarakat bisa terbantu walaupun jumlahnya tidak. Dudi berharap kegiatan berkontribusi kepada masyarakat dapat terus dilaksanakan di samping tetap mengutamakan kerja-kerja jurnalistik. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berpuasa.